Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anini Rahmadini dengan NIM 2622096. Saya akan menjabarkan materi tentang konsep dasar konseling karir di SLTP. Yang pertama, konseling karir di SLTP. Bimbingan karir di SMP merupakan kelanjutan dari bimbingan karir di SD. Bimbingan dan konseling karir di SMP merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor sekolah kepada siswa dalam rangka pemberian informasi tentang karir sehingga dapat membina siswa dari sikap dan operasinya terhadap jenis pendidikan dan jenis pekerjaan sehingga muncul kesadaran pada diri siswa untuk memilih pekerjaan dan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, tujuan konseling karir. Ada beberapa tujuannya, yaitu yang pertama, memahami lebih kuat tentang keadaan dan kemampuan diri siswa. Dan yang kedua, membina kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada pada diri pribadi siswa. Dan yang ketiga, mengenal berbagai jenis sekolah lanjutan tingkat menengah atas SMA. Yang keempat, mengenal berbagai jenis pekerjaan. Dan yang kelima, memberi penghargaan yang efektif dan sehat terhadap dunia kerja. Menurut HBRR, tujuan bimbingan dan konseling karir di sekolah lanjutan pertama ialah: yang pertama, mencapai pemahaman yang realistik terhadap dirinya, dan yang kedua, mengembangkan keterampilan dalam menggunakan berbagai sumber informasi tentang diri pendidikan okupasional, dan yang ketiga, merencanakan program sekolah lanjutannya yang didasarkan pada informasi yang akurat, tujuan-tujuan karir dan penilaian diri. Selanjutnya yang C, materi-materi bimbingan karir untuk siswa SLTP. Ada 5 materi pokok bimbingan dan konseling karir di SMP, yaitu: yang pertama, pengenalan konsep diri berkenaan dengan bakat dan kecenderungan gen pilihan karir atau jabatan serta arah perkembangan karir. Yang kedua, pengenalan bimbingan karir khususnya berkenaan dengan pilihan kerja. Dan yang ketiga, orientasi dan informasi jabatan dan usaha untuk memperoleh penghasilan. Yang keempat, pengenalan berbagai jenis lapangan pekerjaan yang dapat dimasuki tamatan SMP. Dan yang kelima, orientasi dari informasi pendidikan menengah sesuai dengan cita-cita menunjukkan pendidikan dan pengembangan karir. Baiklah, itu saja yang saya memaparkan materi. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mirda Khairunia dengan NIM 2622109. Saya akan melanjutkan menjabarkan materi dari Ani Rahmadini, yaitu bagian D, teknik-teknik konseling karir di SLTP. Kegiatan yang sama dimiliki sekolah menengah pertama. Teknik tersebut dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, kurikulum invention. Adapun pembagiannya yang pertama yaitu bagi siswa ke dalam kelompok kecil, kemudian dorong mereka untuk berkompetisi menyebutkan nama-nama pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang banyak. Yang kedua, dengan memberikan daftar kegiatan, seluruh siswa membedakan antara kegiatan yang membutuhkan keterampilan pribadi dan bukan. Yang ketiga, ajarkan siswa tentang kebiasaan belajar yang baik dan hubungannya dengan kebiasaan kerja yang baik. Yang keempat, tugaskan siswa mencapai iklan lowong kerja di koran. Yang kedua yaitu the decision making and acquisition of career information. Adapun pembagiannya yang pertama yaitu satu rekan wawancara dimulai antara konselor dan siswa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau beberapa aspeknya. Yang kedua, melalui konseling individu atau kelompok, ditugaskan siswa untuk mengembangkan kriteria yang digunakan dalam mengeksplorasi pekerjaan. Yang ketiga yaitu ciptakan serangkaian poster yang menggambarkan wanita dan pria melakukan beragam pekerjaan. Yang keempat yaitu tugaskan siswa menuliskan 10 pekerjaan yang memerlukan keterampilan sosialisasi. Yang ketiga yaitu community involvement. Adapun pembagiannya yang pertama, tugaskan siswa untuk merekam sebuah wawancara dengan seorang pekerja yang sudah menunjukkan eksistensi dalam 10 tahun terakhir yang sebagai akibat dari berkembangnya teknologi ilmiah. Yang kedua,
Tugaskan siswa untuk melibatkan diri dalam sebuah pekerjaan sukarela untuk pelayanan masyarakat di rumah sakit. Yang ketiga yaitu hadirkan konselor untuk pelayanan tenaga kerja setempat untuk berbicara dengan siswa tentang pekerjaan yang tersedia bagi mereka dalam masyarakat. Selanjutnya itu bagian E, teori-teori karir yang relevan pada usia SLTP. Menurut Super Muladir dalam Lestari 2014 menyatakan bahwa siswa SMP pada tahap transisi antara tahap pertumbuhan dan tahap eksplorasi, yakni pada tahap ini seseorang lebih ditekankan pada pencarian informasi, pengenalan diri, keadaan yang mendalam mengenai diri, meyakini kemampuan potensi diri, dan cita-cita diri sendiri. Menurut Prayitno 2016, pemahaman eksplorasi sangat penting bagi remaja awal, supaya mampu memilih dan mendapat informasi yang tepat dan mampu mengaplikasikan minat dan bakat siswa sesuai dengan yang dimiliki. Eksplorasi karir sangat diperlukan siswa agar dapat mengambil keputusan dan merencanakan karir. Dan yang terakhir yaitu leaflet informasi karir. Leaflet adalah selembar kertas cetak yang terlibat 2-3 halaman, merupakan media penyampaian informasi dan himbauan penggunaan gambar. Warna, layout, dan informasi yang disampaikan merupakan hal-hal yang diperlukan. Leaflet berisi keterangan informasi tentang perusahaan, produk, organisasi saja yang bertujuan untuk informasi umum. Leaflet juga merupakan suatu informasi yang dapat berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang. Penggunaan leaflet sebagai media informasi karir diharapkan membatasi siswa SLTP dalam memahami berbagai informasi yang berkaitan dengan pilihan karir. Leaflet dalam proses sebagai pemberi informasi karir diharapkan membuat siswa tertarik untuk membacanya. Siswa diharapkan akan termotivasi untuk belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.